Halo, perkenalkan nama saya Everdy Segar dengan NIM 0535700448. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis desktop dengan video penjelasan sebagai berikut. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Sesuai instruksi soal, di sini program menggunakan konsep kelas dan objek, array, metode, percabangan, serta perulangan. Sesuai dengan instruksi soal yang diberikan, di sini kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di buah restoran dengan memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran, pemesanan dengan ketentuannya, serta di sini kita diminta untuk menghitung total biaya juga dengan ketentuannya sebagai berikut, mencetak struk pesanan, serta ini ada tambahan yaitu manajemen menu aplikasi. Setelah itu, di sini juga terdapat petunjuk pengerjaan tugas 2 ini. Baiklah, setelah saya memahami instruksi soal yang diberikan, di sini langsung saja saya sudah mengerjakan dan akan saya jelaskan satu persatu untuk memudahkan pemahaman kita dalam pengerjaan tugas ini. Pada tugas 2 ini saya beri nama tugas 2_restoran atau teman-teman bisa menyesuaikan. Selanjutnya di sini saya sudah membuat file main.java dan juga file menu.java. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk file menu.java yang digunakan untuk menyimpan data menu restoran seperti nama, kategori, dan harga. Konstruktor di sini digunakan untuk mengisi data menu saat objek dibuat. Lalu pada metode tampilkan menu digunakan untuk menampilkan data menu. Jadi file menu.java digunakan untuk membuat objek menu yang nantinya disimpan ke dalam array pada program utama. Baiklah, kita lanjutkan ke file main.java. Diawali dengan program mengimpor scanner dari library Java yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Di sini kelas main menjadi kelas utama yang digunakan untuk menjalankan seluruh program restoran. Lalu program menggunakan array daftar menu dan juga variabel jumlah menu. Metode tambah data menu dipanggil untuk menambahkan data menu makanan dan minuman awal ke dalam program. Lalu variabel pilihan menu utama digunakan untuk menyimpan pilihan menu utama dari pengguna. Lanjut kita masuk ke perulangan menu utama. Di sini digunakan perulangan do while yang digunakan agar menu utama terus tampil sampai pengguna memilih keluar. Program memiliki 3 menu utama, yaitu menu pelanggan, menu pengelolaan pemilik, dan juga menu keluar program. Dan di sini input dari pengguna disimpan ke variabel pilihan menu utama. Selanjutnya pada bagian switch case digunakan untuk menjalankan menu sesuai pilihan pengguna. Dan di bawahnya di sini kita gunakan kondisi perulangan, di mana kondisi perulangan tersebut akan terus berjalan selama pengguna belum memilih menu keluar. Kita masuk ke metode tambah data menu yang digunakan untuk menambahkan data menu awal ke dalam array. Pada data menu dimasukkan ke array menggunakan objek dari kelas menu, dan juga di sini jumlah menu digunakan untuk menambahkan indeks array secara otomatis. Di sini saya sudah memasukkan nama makanan, teman-teman bisa menyesuaikan, dan di sini kategorinya makanan beserta harganya. Berlaku juga untuk minuman, saya sudah memasukkan nama minuman, kategorinya minuman, dan juga harganya. Lanjut, pada metode ini digunakan untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Selanjutnya perulangan menampilkan menu, di mana perulangan for digunakan untuk membaca seluruh data menu di dalam array. Di sini kita akan masuk ke pengelompokan kategori, di mana if digunakan untuk mengelompokkan menu berdasarkan kategori makanan, dan juga berlaku untuk kategori minuman. Masuk ke metode menu pelanggan yang digunakan untuk proses pemesanan pelanggan. Di sini digunakan array jumlah pesanan untuk menyimpan jumlah pesanan pelanggan. Lalu saya tambahkan yaitu metode yang digunakan untuk menampilkan pesanan sementara agar pelanggan dapat melihat menu yang sudah dipilih. Selanjutnya untuk validasi pilihan menu, di sini saya gunakan if untuk memastikan nomor menu yang dipilih sesuai dengan daftar menu. Lalu pada bagian ini jumlah pesanan pelanggan disimpan ke array jumlah pesanan sesuai nomor menu yang dipilih.
Kita masuk ke metode pesanan sementara, di mana metode ini digunakan untuk menampilkan daftar pesanan sementara dan juga subtotal sementara. Lalu kita menghitung subtotal, di mana subtotal dihitung dari total harga semua menu yang dipesan. Masuk ke metode cetak struk, digunakan untuk menampilkan rincian pembayaran pelanggan. Lalu di sini akan menampilkan struk pesanan. Pada bagian ini, program memberikan diskon 10% jika subtotal lebih dari Rp100.000. Lalu pada pajak, di sini program menghitung pajak sebesar 10%. Dan juga program menambahkan biaya layanan sebesar Rp20.000 sesuai permintaan soal. Maka total pembayaran dihitung dari subtotal setelah diskon ditambah pajak dan biaya layanan. Masuk ke metode menu pengelolaan, di mana digunakan untuk mengelola menu restoran oleh pemilik. Di sini pada isi menu pengelolaan memiliki fitur tambah menu, ubah harga, hapus menu, dan juga tampilkan daftar menu. Selanjutnya masuk ke metode tambah menu baru yang digunakan untuk menambahkan menu baru ke dalam array. Masuk ke metode ubah harga, di mana digunakan untuk mengubah harga menu. Lalu di sini terdapat konfirmasi ubah harga dengan program meminta konfirmasi sebelum harga menu diubah. Selanjutnya ke metode hapus menu yang digunakan untuk menghapus data menu dari array. Dan terakhir kita masuk ke pergeseran array, di mana perulangan di sini digunakan untuk menggeser data array setelah menu dihapus. Baiklah, setelah saya menjelaskan rancangan dari program ini, dan saya akan melakukan run untuk melihat hasil akhir dari program ini. Setelah program dijalankan, akan tampil menu utama aplikasi restoran yang berisi 3 pilihan, yaitu menu pesan pelanggan, menu manajemen pemilik, dan juga keluar program. Kita akan coba ke pilih menu nomor 2, yaitu menu manajemen pemilik. Di sini saya memasukkan nomornya, yaitu nomor 2. Sudah tampil menu manajemen, terdapat beberapa fitur, yaitu tambah menu, ubah harga, hapus, serta tampilkan daftar. Di sini saya akan coba menampilkan daftar menu dan saya akan memasukkan nomor 4. Maka selanjutnya di sini sudah tampil daftar menu, di mana berisi informasi mengenai makanan dan juga minuman beserta harganya. Baiklah, di sini saya akan mencoba fitur lain, yaitu fitur ubah harga menu, di mana saya akan mencoba mengubah harga menu yang ada pada daftar menu. Baiklah, setelah tampil di sini saya akan memilih makanan, yaitu sop buntut dengan harga Rp40.000 dan saya akan ingin ubah harganya. Saya masukkan nomornya terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan harga baru dari sop buntut yang sebelumnya Rp40.000 menjadi Rp45.000. Setelah saya memasukkan harga baru, di sini terdapat konfirmasi apakah benar saya ingin mengubah harga sebelumnya. Klik iya atau tidak. Di sini saya klik iya. Baiklah, di sini sudah muncul konfirmasi harga menu berhasil diubah. Saya akan mengecek apakah benar harga dari sop buntut sudah berubah. Di sini saya akan menampilkan kembali, klik tampilkan daftar menu. Dan benar, di sini sudah muncul harga baru dari sop buntut yang sebelumnya Rp40.000 menjadi Rp45.000. Oke, kita coba lagi ke fitur lainnya, yaitu fitur tambah menu. Di sini saya akan memasukkan nomornya dulu, yaitu nomor 1. Saya akan coba masukkan menu baru. Di sini saya memilih menu bandrek jahe. Setelah itu saya masukkan kategorinya, yaitu kategori minuman. Dan juga harganya saya masukkan, yaitu rata-rata aja Rp10.000. Oke, di sini sudah muncul bahwa menu berhasil ditambahkan. Sama seperti sebelumnya, saya akan mengecek apakah benar menu tersebut sudah ditambahkan ke dalam daftar menu.
Dan benar di sini sudah tampil daftar menu dengan menu baru, yaitu bandrek jahe dengan harga 10.000 sesuai dengan apa yang kita tambahkan sebelumnya. Ke fitur lainnya, di sini saya akan mencoba menghapus menu. Saya masukkan nomornya dulu. Di sini saya akan mencoba menghapus menu bandrek jahe pada kategori minuman. Di sini saya coba masukkan nomornya, yaitu nomor 13. Dan terdapat konfirmasi lagi dan saya klik ya. Dan terdapat konfirmasi bahwa menu yang kita pilih tadi sudah berhasil terhapus. Dan benar saja di sini bandrek jahe pada kategori minuman sudah terhapus. Setelah mencoba fitur pada menu manajemen pemilik, kita pindah ke menu pesanan pelanggan. Baiklah, kita sudah masuk ke menu pesanan pelanggan. Di sini saya memesan ayam geprek dengan jumlah 2. Lalu di sini sudah tampil informasi subtotal sementara dari pembelian saya. Selanjutnya saya memesan menu lain, yaitu sate ayam. Di sini saya memesan dengan jumlah 1. Saya juga memesan minuman, yaitu air mineral dengan jumlah 3. Dan satu lagi saya memesan es jeruk dengan jumlah 1. Semua pesanan saya sudah selesai dan saya akan mengakhiri pesanan saya untuk mendapatkan struk pesanan. Maka program menampilkan struk pesanan pelanggan seperti ayam geprek, sate ayam, es jeruk, dan air mineral beserta jumlah dan total harganya. Sistem kemudian menghitung subtotal sebesar 105.000 dan memberikan diskon 10% sebesar 10.500 karena total pesanan melebihi 100.000. Selain itu, program juga menampilkan bonus promo beli 1 gratis 1 minuman karena total pesanan melebihi 50.000. Pajak menjadi 9.450 karena sistem menghitung pajak setelah diskon diterapkan. Setelah subtotal dikurangi diskon, total menjadi 94.500, kemudian sistem menghitung pajak 10% dari 94.500. Setelah itu, program menambahkan biaya layanan sebesar 20.000 sehingga total pembayaran akhir menjadi 123.950 rupiah. Sekian penugasan tugas 2 pemrograman berbasis desktop dari saya ucapkan terima kasih.